Selamat siang, perkenalkan nama saya Ninang Efebi Diana dari Agribisnis semester 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan usaha budidaya nanas CV Agri Pineapple Utama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama Afifah Diah Pradani, yang kedua Feni Pratiwi, yang ketiga Farhan Sidik, yang keempat saya sendiri Ninang Efebi Diana. Langsung saja, dasar gagasan membuka bisnis nanas. Nanas atau Ananas Commosus Elmer merupakan salah satu buah-buahan tropis yang banyak diminati baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Volume ekspor nanas begitu besar sehingga Indonesia menjadi negara pengekspor nanas terbesar di dunia hingga awal tahun 2012. Di sini ada tabel produksi dan konsumsi buah nanas dari tahun 2008 sampai 2012. Dari tabel ini menunjukkan bahwa jumlah produksi buah nanas di Indonesia selama 5 tahun terakhir meningkat sebesar 0,23%, sehingga terjadi peningkatan konsumsi buah nanas sebesar 0,02%. Data tersebut yang menjadikan kami ingin membuka perusahaan budidaya nanas. Kemudian nama dan alamat perusahaan. Nama perusahaan yang kami dirikan adalah CV Agri Pineapple Utama yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia, kode pos 34167. Alasan kami memilih lokasi tersebut karena Lampung Tengah merupakan daerah yang strategis, masih banyak lahan yang luas. Secara topografis, Kabupaten Lampung Tengah paling cocok untuk sektor pertanian dan perkebunan. Kemudian, beriklim tropika basah dengan angin laut bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 km per jam. Temperatur rata-rata berkisar antara 26 derajat sampai 28 derajat Celcius pada daerah dataran dengan ketinggian 30 sampai 60 meter dari permukaan laut. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33 derajat Celcius dan juga temperatur minimum 22 derajat Celcius. Maka dari data tersebut kami memutuskan membangun perusahaan di Kabupaten Lampung Tengah. Bidang usaha. Walaupun produksi nanas masih lebih sedikit dibandingkan dengan buah-buahan lainnya, namun selama periode 2003 sampai 2007, produksi nanas selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut memberikan harapan bagi komoditas nanas untuk menduduki tempat sejajar dengan komoditas buah-buahan lainnya seperti pisang dan mangga. Di sini ada tabel produksi buah-buahan Indonesia pada tahun 2003 sampai 2007. Produksi nanas dari tahun 2003 sampai 2007 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan yang kami dirikan adalah CV Agri Pineapple Utama berbentuk perusahaan CV, merupakan persekutuan yang terdiri dari minimal 2 orang untuk menjalankan suatu usaha. Dan CV kami ini didirikan oleh 4 orang. Aksesibilitas perusahaan kami di Lampung Tengah merupakan jalan lintas Sumatera yang mempermudah dalam sistem pendistribusian produk hasil budidaya. Kemudian aspek usaha. Aspek usaha CV Agri Pineapple Utama yang pertama adalah kepemilikan. Usaha CV Agri Pineapple Utama merupakan usaha yang dibangun oleh Afifah Diah Pradani, Farhan Sidik, Feni Pratiwi, dan Ninang Efebi Diana. Kemudian, aspek organisasi. Di bawah ini adalah struktur organisasi yang ada di CV Agri Pineapple Utama. Terdiri dari direktur utama, manajer utama, ketua bagian keuangan, ketua bagian kemitraan, ketua bagian produksi,
Dan di ketua bagian produksi itu memiliki 3 staf. Yang pertama staf panen, staf persiapan lahan, staf pemeliharaan. Kemudian kepala bagian pengemasan dan gudang. Terdiri dari 2 staf, yaitu staf packing dan staf gudang. Yang terakhir ketua bagian pemasaran. Kemudian aspek usaha selanjutnya adalah tim manajemen CV Agri Pineapple Utama. Manajemen yang baik dalam perusahaan tidak lepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak perusahaan. Tim manajemen pada perusahaan memiliki beberapa manajer-manajer atau kepala bagian yang bertanggung jawab dalam perusahaan. Dari perusahaan CV Agri Pineapple Utama ini memiliki 5 kepala bagian perusahaan yang utama. Kemudian aspek usaha selanjutnya adalah karyawan. Karyawan adalah aset penting dari perusahaan. Perlakuan yang layak menjadi pekerja betah untuk bekerja dan memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aspek pasar dari CV Agri Pineapple Utama dari kelompok kami. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, nanas merupakan satu tanaman buah yang sudah lama dikenal luas oleh masyarakat. Nah, terlebih terkenal lagi di Sumatera ini ya. Di daerah Sumatera ini produksi nanas sangatlah besar karena eh, masih terdapatnya banyak lahan dan juga iklim di Sumatera ini sangat cocok untuk tanaman nanas itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang berbeda memiliki kebutuhan karakteristik ataupun perilaku yang berbeda. Nah, jadi kita harus memisahkan nih mana mana segmentasi pasar yang tepat untuk nanas ini. Apakah untuk ke luar negeri, untuk ke lokal saja. Nah, oke, next selanjutnya. Yang kedua dari aspek pemasaran yaitu ada target. Nah, target dari perusahaan CV Agri Pineapple Utama yaitu sebagai penyuplai kebutuhan konsumen seperti perusahaan-perusahaan yang mengelola nanas menjadi selai, keripik dan lain-lain. Nah, di sini ada nilai tambah pada produk yang sangat berpengaruh dalam penjualan produk. Nilai tambah yang kami lakukan yaitu pada bagian pengemasan, melakukan pembersihan, standarisasi produk, grading, sortasi dan packing. Oke, next selanjutnya. Aspek pemasaran yang selanjutnya ada yang kelima itu masa hidup produk. CV Agri Pineapple Utama yang bergerak di bidang budidaya nanas merupakan masih dalam tahap pengenalan saja. Nah, yang keenam, struktur pasar. Struktur pasar dari suatu perusahaan sangatlah penting karena dapat menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. Jadi, struktur pasar ini sangatlah berpengaruh pada penjualan nanas tersebut. Jadi, kalau kita tidak dapat menentukan struktur pasar ini, kita bakalan rugi dan tidak akan dapat menjual produk yang kita hasilkan tersebut. Yang ketujuh ada persaingan dan strategi pesaing. Persaingan dalam pemasaran sebuah produk dapat dilihat dari jumlah perusahaan pesaing yang bergerak pada bidang produksi yang sama. Nah, oke, next. Aspek pemasaran yaitu ukuran pasar. Yaitu yang ke-8 ukuran pasar. Ukuran pasar CV Agri Pineapple utama yaitu lokal. Jadi CV kami ini hanya mengirim ke lokal saja, belum sampai ke luar negeri karena masih dalam skala kecil, hanya 10 hektar saja di CV Agri Pineapple utama ini. Yang ke-9 yaitu laba kotor. Laba kotor perusahaan diperoleh dari hasil penjualan sebelum dipotong dengan biaya produksi dan gaji karyawan. Laba kotor CV Agri Pineapple utama memiliki jumlah yang cukup besar untuk penjualan produk nanas ini. Oke, next selanjutnya.
Yang selanjutnya ada aspek teknik produksi atau operasi. Yang pertama adalah lokasi pabrik. Lokasinya terdapat di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Torusanyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia. Penentuan lokasi tersebut terjadi karena faktor primer dan sekunder, yaitu primer. Yang pertama primer, bahan baku mudah didapat. Yang kedua, pasar tidak terlalu jauh. Yang ketiga, transportasinya cukup mudah. Yang keenam, ketersediaan tenaga kerja cukup banyak di Kabupaten Kelurahan Bandar Agung ini. Yang kelima, tersedianya tenaga pembangkit. Nah, habis itu yang kedua ada sekunder. Nah, yang pertama ada rencana masa depan pabrik. Nah, jadi rencana masa depan pabrik ini apakah bakal bisa bakal bisa membesar atau malah jadi ciut, apa malah merugi. Nah, yang kedua ada keinginan perluasan perusahaan. Pastinya setiap perusahaan menginginkan perusahaan tersebut berkembang dan menjadi besar. Yang ketiga ada fasilitas pelayanan mesin dan peralatan produksi. Yang keempat, fasilitas pembelanjaan perusahaan. Yang kelima, terdapat persediaan air yang cukup banyak. Selanjutnya ada bangunan pabrik. Tipe bangunan pabrik yang direncanakan CV Agri Pineapple Utama, tipe High Bay and Monitor Building. Tipe ini merupakan gedung tidak bertingkat, tapi ruang gerak di atas kepala sangat luas. Selanjutnya ada volume produksi. Volume produksi pada perusahaan kami memiliki lahan yang cukup luas, yaitu 10 hektar. Untuk hasil setiap hektar mencapai 10-15 ton per hektarnya. Apabila pada perawatan dilakukan dengan lebih baik lagi, maka produktivitas nanas dapat meningkat hingga 20-25 ton per hektarnya. Dan jenis atau varietas nanas yang ditanam dapat mempengaruhi ukuran suatu buah. Selanjutnya ada mesin dan peralatan. Alat-alat yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam budidaya nanas. Yang pertama ada cangkul berjumlah 50 unit. Yang kedua ada keranjang panen berjumlah 100 unit. Yang ketiga ada timbangan berjumlah 5 unit. Pompa air 50 unit. Hand sprayer ada 50 unit juga. Yang selanjutnya ada gerobak dorong ada 10 unit. Selanjutnya ada golok dan sabit yang sama-sama berjumlah 50 unit. Oke, next selanjutnya. Aspek teknis produksi atau operasi. Bahan baku utama dan bahan baku penolong. Sarana produksi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan produksi usaha tani. Sarana produksi yang digunakan dalam usaha tani nanas terdiri dari bibit, pupuk, obat-obatan, lahan, tenaga kerja, dan alat-alat pertanian berupa cangkul, sabit, ember, sprayer, sarung tangan, dan ceret. Adapun penggunaan bahan baku dan penolong pada budidaya nanas CV Agri Pineapple Utama untuk 30 hektar. Jumlah bibit nanas, jumlah penggunaannya 400.000 bibit per tahun. Yang kedua ada pupuk kandang 100 ton per periode penggunaannya. 3, ada pupuk urea. Penggunaannya sebanyak 14,14 ton per periode. Yang keempat ada pupuk TSP. Jumlah penggunaan ada 6,38 ton per periode. Yang kelima ada pupuk Ponska. Jumlah penggunaannya 5,9 ton per periode. Dan, yang terakhir adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga, yaitu tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga, dan tenaga kerja luar keluarga, yaitu
tenaga kerja upahan. Di sini ada jumlah tenaga kerja yang harus disiapkan untuk perusahaan kami. Kegiatan usaha tani, persiapan lahan berjumlah 100 orang. Luas lahan per 10 hektar. Penanaman 200 orang. Pemeliharaannya ada 50 orang. Pemanenannya ada 300 orang dan pembongkaran ada 400 orang. Baik, sekian dan terima kasih. Ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afifah. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Afifah Dia Pradani akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai aspek teknis produksi atau operasi pada tenaga kerja. Tenaga kerja pada CV Agri Pineapple utama ini digunakan dalam usaha tani, terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga, yaitu tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga, dan tenaga kerja luar keluarga, yaitu tenaga kerja ubahan. Di sini ada tabel beberapa kegiatan usaha tani dan luas lahan. Di sini ada persiapan lahan sebanyak 100 orang, penanaman 200 orang, pemeliharaan 50 orang, pemanenan 300 orang, dan pembongkaran 400 orang. Kemudian untuk proses produksi, tahapan dalam produksi nanas di CV Agri Pineapple utama terdiri dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pembongkaran, pasca panen nanas. Kemudian untuk aspek keuangan atau finansial pada CV Agri Pineapple utama ini berkaitan dengan kebutuhan dana untuk investasi dan modal kerja, penggunaan dana anggaran biaya, proyeksi penerimaan, proyeksi laba rugi usaha, dan jadwal pengembalian pinjaman. Untuk biaya investasi di sini terdapat tahapan awal usaha budidaya nanas ini di CV Agri Pineapple 10 hektar luasnya. Kemudian isinya yaitu berupa biaya untuk pengadaan peralatan dan mesin budidaya. Kemudian untuk biaya modal kerja ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan seluruh jenis biaya yang besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Kemudian biaya variabel semua jenis biaya yang besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Kemudian sumber pembiayaan usaha CV Agri Pineapple utama ini, sumber dananya yaitu dana intern. Kita ketahui bahwa sumber dana pada usaha ini terdapat dua jenis, yaitu dana intern dan dana ekstern. Sumber dana intern ini merupakan sumber dana yang berasal dari perusahaan langsung dan ekstern dari luar perusahaan seperti dari bank, peminjaman modal ventura, dan lain sebagainya. Untuk CV Agri Pineapple ini dananya berasal dari dana intern, yaitu dana dari perusahaan yang berasal dari penggunaan dana perusahaan, penggunaan dana cadangan, dan penggunaan laba yang tidak dibagi atau ditahan. Nah, untuk biaya investasi usaha budidaya nanas CV Agri Pineapple utama ini ada beberapa, yaitu terdapat peralatan produksi seperti cangkul, keranjang panen, timbangan, pompa air, hand sprayer, gerobak dorong, golok, dan sabit. Nah, biaya-biaya ini setelah diakumulasi terdapat penyusutan per tahun yaitu sebesar Rp14.675.000. Kemudian untuk biaya operasional usaha budidaya nanas pada CV Agri Pineapple utama ini terdapat biaya tetap, biaya variabel, dan biaya sewa lahan. Untuk biaya tetap ini terdapat tenaga kerja tetap dan pemasangan listrik awal. Untuk tenaga kerja tetap di sini termasuk seperti tenaga kerja yang sifatnya tetap seperti direktur utama, manajer, ketua bagian, dan lain-lain yang bersifat tetap. Biaya tetap ini memiliki hasil perhitungan sebesar biayanya Rp6.200.000. Kemudian untuk biaya variabelnya, biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp862.788.000. Kemudian untuk sewa lahan, untuk lahan CV Agri Pineapple ini terdapat 10 hektar di mana sewa lahannya itu per meter 1.000
sehingga biaya yang dikeluarkan untuk sewa lahan yaitu 100 juta rupiah. Sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional usaha budidaya nanas yaitu 968 juta 988 ribu rupiah. Kemudian untuk total kebutuhan dana investasi dan modal kerja ini per 10 hektar yaitu total biaya investasi sebesar 14 juta 675.000 ditambah dengan total biaya modal kerja sebesar 968.988.000 rupiah. Oleh karena itu, hasil total yang dikeluarkan yaitu 980.983.000 rupiah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Feni Pratiwi akan menjelaskan tentang analisis kriteria investasi, yaitu yang pertama kita akan menghitung NPV. Pada tabel NPV terdapat tahun, biaya total, penerimaan total, keuntungan, DF, dan present value. Untuk menghitung keuntungan diperoleh dari pengurangan penerimaan total dikurang dengan biaya total. Seperti contoh pada tahun ke-0 yaitu sama dengan penerimaan total dikurang dengan biaya total. 0 dikurang dengan 138 juta, menghasilkan minus 138 juta. Lalu tabel pada kolom selanjutnya yaitu menghitung DF. Cara menghitung DF yaitu yang pertama, contoh pada tahun ke-0 sama dengan buka kurung 1 dibagi dalam kurung 1 plus 6% tutup kurung dipangkatkan dengan tahun ke-0 hingga tahun ke-4, lalu tutup kurung. Pada tahun ke-0 akan menghasilkan 1. Lalu untuk tahun selanjutnya tinggal disorot ke bawah. Lalu setelah menghitung DF, kita akan menghitung present value. Untuk menghitung present value yaitu menggunakan rumus keuntungan atau net benefit dikalikan dengan DF. Pada tahun ke-0 misalnya yaitu keuntungan minus 138 juta dikalikan dengan 1 menghasilkan minus 138 juta. Lalu untuk menghitung ke bawahnya tinggal disorot dari tahun ke-0 hingga tahun ke-4. Untuk menghasilkan nilai NPV yaitu sama dengan sum nilai present value dari tahun ke-0 hingga ke-4 lalu tutup kurung, dan mendapatkan nilai NPV sebesar 156.887.418 rupiah. Berdasarkan pada tabel tersebut, berarti nilai NPV lebih besar dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa CV Agri Pineapple Utama tersebut layak untuk dikembangkan pada masa yang akan datang dan akan mampu mendapatkan peluang keuntungan bersih sekarang sebesar 156.887.418 rupiah. Selanjutnya, setelah menghitung NPV, kita akan menghitung kriteria rasio manfaat atau benefit cost ratio. Pada benefit cost ratio dibagi menjadi dua, yaitu gross BC ratio dan net BC ratio. Tabelnya dapat dijelaskan, yaitu berisi mengenai tahun, biaya total, penerimaan total, keuntungan, DF, present value, lalu ada benefit, cost, gross BC ratio, PV positif, PV negatif, dan net BC ratio. Untuk menghitung keuntungan dan DF, rumusnya sama seperti tadi waktu menghitung NPV. Lalu untuk menghitung benefit, yaitu diperoleh dari keuntungan dikalikan dengan DF. Untuk menghitung cost atau biayanya, diperoleh dari biaya total dikalikan dengan DF. Lalu hasil dari benefit itu dijumlahkan, dan hasil dari cost dijumlahkan. Setelah itu, untuk menghitung gross BC ratio yaitu diperoleh dari sama dengan benefit dibagi dengan C. Lalu untuk PV positif itu
penjumlahan dari present value yang nilainya positif. Untuk PV negatif yaitu penjumlahan dari nilai present value yang negatif. Untuk mendapatkan net BC ratio diperoleh dari pembagian PV positif dibagi dengan PV negatif dan menghasilkan minus 2,1369. Untuk besarannya gross BC ratio yang diperoleh yaitu 1,02. Menunjukkan nilai net BC ratio yang diperoleh sebesar 2,1369 dan net BC ratio menunjukkan lebih besar dari 1, maka CV Agri Pineapple Utama layak untuk dikembangkan. Yang selanjutnya itu terdapat kriteria internal rate of return atau IRR. Tabelnya berisi mengenai yang pertama yaitu tahun, lalu ada biaya total, penerimaan total, keuntungan, DF, present value, benefit, C, DF, present value, dan IRR. Nah, kalau untuk menghitung IRR ini kita melakukan percobaan menaikkan taraf DF. Untuk CV Agri Pineapple Utama, DF yang pertama itu menggunakan 6%, lalu untuk yang tahap percobaannya menggunakan 70%. Untuk menghitung IRR itu menggunakan rumus sama dengan hasil dari NPV DF yang pertama dibagi dengan NPV DF yang kedua, sehingga menghasilkan 0,5729. Setelah memperhitungkan nilai IRR, yaitu menghasilkan nilai IRR sebesar 78%, lebih besar daripada 6%. Itu berarti bahwa usaha budidaya nanas CV Agri Pineapple Utama layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan. Lalu selanjutnya untuk perhitungan break-even point atau BEP, berdasarkan perhitungan yang diperoleh nilai BEP sebesar 3,9005. Artinya bahwa waktu pengembalian biaya total keseluruhan usaha budidaya nanas dicapai dalam jangka waktu 3 tahun, 11 bulan, dan 24 hari. Lalu untuk payback period, berdasarkan perhitungannya diperoleh sebesar 1,0123. Artinya bahwa waktu pengembalian biaya investasi usaha budidaya nanas dicapai dalam waktu 1 tahun, 0,15 bulan, 4 hari. Dengan kata lain, bahwa payback period lebih kecil daripada umur ekonomis proyek, maka usaha ini layak atau feasible untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu mengenai tentang analisis sensitivitas, yaitu yang pertama ada perbandingan hasil analisis kelayakan sebelum dan setelah dilakukan analisis sensitivitas. Pada kolom pertama itu terdapat kriteria investasi, lalu kolom kedua terdapat hasil analisis awal, kolom ketiga terdapat hasil analisis sensitivitas terhadap peningkatan biaya variabel sebesar 5%, lalu kolom terakhir yaitu keterangan. Pada baris pertama yaitu diisi kriteria investasinya yaitu NPV. Pada hasil analisis awal itu jumlah NPV 156.887.418 rupiah. Lalu setelah mengalami peningkatan biaya variabel menghasilkan 42.036.839 rupiah. Keterangannya, usaha masih layak dikembangkan. Lalu selanjutnya yaitu IRR. IRR pada tahun awal atau pada hasil analisis awal sebesar 57%. Pada hasil analisis setelah sensitivitas yaitu sebesar 20%. Lalu net BC rasio sebesar 2,1369 untuk analisis awal dan 1,3046 untuk analisis setelah sensitivitas. Untuk gross BC ratio yaitu sebesar 1,0171 untuk hasil analisis awal dan 1,0061 untuk hasil analisis sensitivitas. Nah, untuk keterangannya sendiri dari NPV, IRR, net BC ratio, dan gross BC ratio memiliki keterangan yang sama, yaitu usaha masih layak dikembangkan. Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa peningkatan biaya variabel sebesar 5% akan menyebabkan
nilai NPV, IRR, Net BC Ratio, dan Gross BC Ratio berubah menjadi lebih kecil. Namun demikian, berdasarkan dari nilai kriteria investasi yang diperhitungkan, usaha tersebut masih layak dan masih tetap dapat dikembangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.